Selamat datang di Novel Bersuara. Sebuah cerita yang berjudul Mencari Gadis Penyelamatku. Episode 22. Oleh autor Siti Jariah. Dengan Adek Siska sebagai pengisi suara. Selamat mendengarkan. Lain kali hati-hati dan tunggu saya kalau mau kemana-mana. Raihan menangkap tubuh Eliza. Tadinya Raihan akan pergi ke kantin, tapi diurungkannya karena dompetnya tertinggal di saku jas yang ada di sofa. Eliza pengen kamar mandi, Kak. Mana mungkin menunggu kakak. Justru tadi mumpung Kak Ray tidak ada, jadi Eliza kamar mandi. Ucap Eliza polos dengan wajah memerah berusaha melepas pelukan Raihan, tapi tubuhnya yang masih lemah tidak bisa bergerak lebih jauh lagi. Seketika Eliza merasa melayang ke atas karena tiba-tiba Raihan menggendong tubuhnya. Apa yang Kak Ray lakukan? Eliza berusaha turun dari gendongan Raihan. Sudah diam, pegang tiang impulsnya. Seringai di bibir Raihan sampai di kamar mandi. Raihan menurunkan Eliza. Kamu bisa sendiri kan? Atau mau aku bantu? Goda Raihan mendapat teriakan dari Eliza. Kakak mesum! Mendorong Raihan. Raihan dengan tergelak menutup pintu menunggu di depan kamar mandi. Setelah Eliza keluar dari kamar mandi, Raihan yang menunggu dengan setia di depan kamar mandi memapah Eliza kembali ke ranjang. Setelah duduk, Eliza dengan tangan yang masih diimpus merasa kesulitan ingin mengikat rambutnya yang tergerai. Kamu kenapa nggak bilang kalau mau mengikat rambut? Raihan pun membantu Eliza mengikat rambutnya. Emang kakak bisa? Kamu tenang aja. Cukup lama Raihan terlihat kaku mencoba mengikat rambut Eliza. Sampai akhirnya bisa juga kuncir kuda untuk rambut Eliza, membuatnya terlihat manis di mata Raihan. Kenapa senyum-senyum memegangi wajahnya? Apa ada yang lucu sama aku, Kak? Tanya Eliza. Kamu terlihat manis. Saya jadi makin sayang sama kamu. Ucap tulus Raihan, tapi dianggap gombalan oleh Eliza. Ternyata kakak bisa gombal juga. Pasti banyak cewek yang udah kakak gombalin. Sindir Eliza membuat Raihan tidak suka. Saya tulus, tidak menggombal, El. Dan lagi, cuman kamu satu-satunya wanita yang bisa membuat saya jatuh cinta dan sayang. Jujur Raihan, Eliza sejenak melihat manik mata Raihan terlihat ketulusan di sana. Sebelum suara ketukan pintu mengagetkan mereka. Permisi Tuan Ray, ini barang dan makanan yang Anda pesan, ucap Reno setelah Raihan membukakan pintu. Raihan menerima barang yang dibawa Reno. Ren, tolong kamu handle semua pekerjaan saya besok. Baik, apa ada lagi Tuan? Tidak, cukup itu saja. Kalau begitu saya permisi. Mari Nona Eliza. Menunduk sopan pada Raihan dan Eliza kemudian berlalu pergi. Kamu ingin makan sesuatu? Tanya Raihan membawa bungkusan makanan mendekati Eliza. Nanti saja Kak, kakak makan saja dulu. Ya sudah. Saya makan dulu. Raihan duduk di sofa membuka bungkusan yang berisi kotak nasi dan berbagai macam roti. Raihan pun memulai makannya, sedangkan Eliza lebih memilih kembali merebahkan tubuhnya menatap langit-langit ruang rumah sakit. Kak, maaf ya, aku sudah ngerepotin kakak. Kak Ray, besok kerja saja. Saya sudah nggak apa-apa kok. Kalau saja ada Laila di sini. Batin Eliza merindukan Laila yang saat ini dikirimi perusahaan keluar kota. Kamu gak ngerepotin, ada Reno yang menggantikan saya. Malah saya senang bisa dekat sama kamu. Lagian, yang saya lakukan ini tidak sebanding dengan yang kamu lakukan buat saya saat kecelakaan itu. Ucap Raihan menghentikan makannya, sejenak memandang Eliza. Raihan beranjak setelah selesai makan mendekati Eliza. El, saya serius sayang dan cinta sama kamu. Ucap Raihan memberanikan diri memegangi tangan Eliza. Sedangkan Eliza tersentak kaget dan tidak tahu harus berkata. Karena tiba-tiba jantungnya berdegup kencang. Manik matanya menatap netra pekat Raihan yang terlihat tulus, tidak ada kebohongan di dalamnya. Maukah kamu mencoba membuka hatimu buat saya, El? Eliza terdiam, belum menjawab. HP Eliza bergetar, sebuah notifikasi panggilan masuk. Eliza melepaskan tangannya Raihan pelan dan mengambil HP yang berada di sebelahnya.
Sebentar ya kak, Eliza angkat telepon dulu, ucap Eliza yang dibalas anggukan oleh Raihan. Eliza pun langsung menggeser warna hijau pada layar HP-nya. Assalamualaikum. Lah, kenapa baru telepon sekarang? Kenapa kemarin-kemarin HP lo susah dihubungin? Gue jadi khawatir. Lo gak apa-apa kan? Ucap Eliza tanpa jeda. Waalaikumsalam. Satu-satu non, tanyanya. Udah kayak kereta api. Gue bebek aja. Di sini sibuk banget sampai waktu buat istirahat aja nggak sempet. Gue masih belum bisa pulang. Tapi perasaan gue nggak enak. Lo nggak apa-apa kan? Laila merasa cemas. Eliza terdiam sejenak sebelum kembali menjawab pertanyaan Laila. Gue nggak apa-apa lah. Bohong, Eliza tidak ingin membuat Laila cemas. Ya sudah. Lo hati-hati di sana. Gue tutup dulu, oke? Oke, makasih lah. Lo juga hati-hati di sana. Eliza menaruh kembali HP di sebelahnya setelah menekan tanda merah. Eliza kembali menatap Raihan. Bagaimana El? Tanya Raihan kembali ingin mendengar jawaban Eliza.